Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam akan kuasai Selat Hormuz, bahkan berencana mematok tarif bagi kapal-kapal dagang. Sedangkan Iran menegaskan tak terima campur tangan Amerika Serikat di Hormuz. Lalu bagaimana ke depannya? Simak ulasan Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran berikut ini. Dengan situasi saat ini, apakah Iran Amerika Serikat berpotensi perang besar-besaran nih, Prof? Saya ada 3 catatan ya. Yang pertama, ternyata pergeseran negosiasi berubah dari dari negosiasi diplomasi ya, menjadi negosiasi membangun daya tawar. Nah, salah satunya adalah yang mereka lakukan ini, misalnya menyerang, balik menyerang dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari negosiasi meningkatkan daya tawar mereka. Itu poin pertama. Yang kedua, ini penekanan bahwa Selat Hormuz jauh lebih strategis dibanding nuklir. Buat saya itu ada salah satu yang saya kira penting untuk garis bawahi. Karena apa? Karena ternyata pergeseran dari reaktor nuklir ke Selat Hormuz ini mengarah pada 2 hal. Yang pertama bicara soal asas ekonomi, yang kedua adalah penguasaan geopolitik. Nah, yang ketiga, catatan ketiga saya adalah saya masih menunggu sebenarnya apakah serangan terkait bandara Sanaa yang di Yaman itu dilakukan oleh Arab Saudi atas permintaan US atau tidak. Kalau itu terjadi, saya kira peperangannya akan berada dalam posisi geopolitik yang lebih luas. Katakanlah, saya mengatakan begini, dalam posisi tertentu kekhawatiran negara-negara Timur Tengah itu akan menjadi realisasi yang menakutkan kalau itu kemudian ternyata misalnya betul bahwa Arab Saudi berinisiatif atau bahkan diminta untuk melakukan serangan ke Sanaa atas permintaan atau atas inisiatif atau izin tanda kutip ya dari US begitu, Mas Ibrahim. Nah, itu tadi kalau ketika disinggung soal Saudi, karena sebelumnya ada protes juga dari Arab dan juga Qatar terhadap serangan dari kapal Iran di Selat Hormuz. Apakah dengan kondisi ini bagaimana menakar kekuatan masing-masing, termasuk ada proksi dari Iran juga, Houthi, Hezbollah juga? Ya, ada 3 faktor yang saya kira menentukan ya. Faktor pertama itu ada faktor internal masing-masing negara. Jadi katakanlah Trump masih dikejar-kejar soal tadi pemilu salah, kemudian di Iran sendiri juga tidak dalam posisi yang yang terkoordinasi dengan baik. Pertarungan keras antara fraksi konservatif dengan yang reformis katakanlah atau yang diplomatis itu masih juga menjadi isu utama. Nah, yang kedua adalah bicara soal desakan negara Timur Tengah yang kemudian menginginkan penghentian peperangan. Karena buat mereka ini sudah makin lama akan makin rugi dan makin membuat mereka sengsara. Karena sebagian besar adalah eksportir dan produsen minyak. Nah, yang ketiga ini bicara soal saya nyebutnya sebagai bagian dari mendorong proses keberadaan dari masing-masing itu untuk bisa diterima oleh international community. Hari ini mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka di dunia internasional dengan untuk kepentingan negara dalam negeri masing-masing. Kalau ada rencana Trump itu yang mempatok tarif 20% bagi kapal yang melintas, akan seperti apa imbasnya? Apakah memperkeruh konflik di Timur Tengah atau ini justru bisa meredakan menurut Anda, Prof? Ya, itu tadi yang catatan saya pertama soal negosiasi tadi. Tadi kan misalnya katakanlah Iran membentuk Persian Gulf Authority yang akan membuat jalan tol dan juga izin dan juga permit masuk ya. Yang saya kira itu juga pasti bicara soal presentasi. Yang kedua soal Trump ingin mematok 20% tadi. Dua ini kan sebenarnya sama-sama buat kita sebagai importir minyak gitu atau sebagai pemakai itu menyakitkan. Makanya saya bilang dua-duanya sedang membangun reputasi untuk dalam negeri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa negara-negara yang di luar mereka itu akan ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau ini sudah makin lama, maka kemudian situasi energi dunia ini akan menjadi problem baru, walaupun di beberapa negara termasuk Indonesia kan mulai turun ya harganya. Tapi itu pun buat saya secara prinsipil tetap menjadi bayang-bayang mengkhawatirkan, terutama misalnya menyangkut soal kalau kemudian keduanya tidak dalam posisi yang sama atau tidak dalam posisi deal untuk mematok apa yang menjadi bagian penting dari perjanjian mereka gitu. Prof, kalau secara ini dari geopolitiknya atau tinjauan perspektif hukum internasional, Prof, dengan tindakan Amerika Serikat yang berencana mematok tarif di Selat Hormuz, apakah legal atau seperti apa pandangan hukum internasionalnya? Kalau secara geopolitik ya nggak boleh, itu kan bukan wilayah mereka.
Kemudian yang kedua juga kemudian secara prinsipil juga kita masih memperdebatkan soal Persian Gulf Authority yang memang dibentuk oleh Iran. Artinya memang keduanya dalam posisi yang sebenarnya itu ada PT-PT dalam arti begini. Dia tidak dalam posisi kemudian betul-betul berada dalam posisi yang legal secara full ya. Tapi pada misalnya perdebatan soal Iran punya kewenangan karena itu wilayah mereka. Tapi kemudian misalnya US merasa bahwa karena kemudian dia menjadi bagian penting dalam MOU Islamabad, maka itu adalah bagian penting untuk mereka mendapatkan fee. Nah ini yang saya kira secara prinsipil kalau dalam tidak akan menjadi celah bagi sekutu AS untuk mereka protes terhadap apa yang rencana dari Donald Trump ini. Ya itu yang terjadi. Saya kira sekutu US kan udah hampir nggak ada, Mas. Sebutin satu negara aja yang saya kira kecuali Jerman ya. Jerman itu kan lebih pada soal historis ya. Yang lainnya kan kemudian balik badan. Artinya memang secara prinsipil ini lebih sebagai negosiasi dibanding kemudian sebagai realisasi. Katakanlah misalnya ini membangun daya tawar ke Iran supaya mereka menjadi dalam posisi yang ada di atas. Yang saya kira dalam posisi tertentu itu dimaklumi dalam konteks misalnya diplomasi peperangan ya. Artinya katakanlah misalnya perdebatan faksi konservatif dengan faksi yang diplomatis tadi yang reformis itu dalam posisi merasa bahwa mereka harus membangun daya tawar. Nah, saya kira pembentukan Persian Gulf Authority bagi Iran itu adalah bagian penting untuk bisa membangun daya tawar mereka. Saya kira ada titik tertentu keduanya akan kemudian reda dalam posisi misalnya mereka sama-sama diuntungkan dalam konteks yang lain begitu.